warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dalam menyambut pengajian rutin yang diadakan oleh Aisyah. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan pada kita rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan semoga kita selalu diberikan sihat wal afiyah. Dan semoga pula kita bersama-sama menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Sesuai keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret. Berarti sekarang itu kurang 35 hari. Rasanya cepat begitu. Sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Syekh Fauzan pernah berkata di dalam kitab Lataiful Ma'arif, menyampaikan pernyataan seorang tabi'in Rajab Al-Hambali, ulama salaf. Beliau pernah mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan summa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Kami para sahabat-sahabat Rasulullah, jadi Rajab Al-Hambali itu bercerita dari gurunya, yaitu para sahabat-sahabat Nabi, itu mereka kalau sudah 6 bulan sebelum datang Ramadan selalu berdoa kepada Allah, ya da'una wa sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Untuk apa? Yuballighahum syahr Ramadan, agar dapat dijumpakan, dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan itu bulan apa Bu ya? Sya'ban, Rajab, Dzulqa'dah, Sya'ban, Rajab, kemudian Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Saya tak hitungnya maju, hitungnya mundur ya. Kalau hitungnya maju, insya Allah amal semua.
Jadi sejak di bulan Rabiul Awal itu sudah menanti-nanti datangnya Ramadan 6 bulan. Mereka selalu berdoa kepada Allah, ya Allah sittata asyhur. Tujuannya yuballighum syahr Ramadan, dijumpakan dengan bulan Ramadan. Summa yad'una, kemudian kami berdoa kepada Allah, summa yad'una wa sittata asyhur. 6 bulan sebelum Ramadan itu kami berdoa ayyataqabbalahu minkum, ayyataqabbalahu minkum, agar ketika bulan Ramadan itu datang Allah menerima amal kami. Derek poso sampun nedhi posone niku diterima. Derek poso. Jadi berdoanya minta dijumpakan dengan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan agar bisa diterima, menjalankan puasa dan diterima. Lalu doa yang diajarkan itu apa? Yang diajarkan itu adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah sallimni, yaitu antarkan aku ila Ramadan, kepada bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan, dan Ramadan itu juga datangkan kepadaku. Saya diantarkan ke Ramadan, Ramadan datangkan kepadaku. Wa tasallamhu, dan berilah keselamatan pada kami minni mutaqabbalan, agar Ramadannya diterima. Jadi ibu, itu yang doa yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada kita. Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahumma akhillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Allahu Akbar, ya Allah. Allahumma ahillahu, jadikanlah bulan ini ya Allah alaina, bagi kami, bil iman, ketika bulan Ramadan datang kami ini dalam keadaan masih punya iman. Jenengan sakit panjang umur sampai Ramadan, tapi ketika di bulan Ramadan sakit, boten sakit poso. Emang apa boten? Kita minta atau kita diminta supaya bisa berjumpa dengan Ramadan. Ketika datang Ramadan, kita itu gak punya iman, imannya lagi turun, males jauh dengan Islam, males dengan ibadah, iman turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu nambah, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ketika iman itu berkurang, kita biasanya malas-malasan ibadah. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu puasa. Sinten sing wajib puasa? Tiyang sing gadah iman. Oleh karena itu ibu, dalam doa itu kita ingin ketika datang Ramadan itu masih punya iman. Wal iman bil amni wal iman, yaitu dalam keadaan aman dan keimanan. Dalam keadaan aman itu dalam keadaan sehat. Aman itu tidak dalam keadaan mencekam, tidak dalam keadaan sedang tidak nyaman. Makanya mudah-mudahan pemilu besok itu tidak menghasilkan keadaan yang chaos. Pemilu kurang berapa hari? 10 hari. Sekarang tanggal 4.
tanggal 14. Pun ngertos sinten sing dipilih. Alhamdulillah. Berarti kalau mboten jelasaken iki. Yang kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan pemilu di situ aman. Aman itu amin. Agar jangan sampai terjadi chaos. Chaos itu keadaan yang tidak nyaman. Kalau keadaannya genting, pemilunya kan bulan Februari tanggal 14. Berarti 25 hari lagi puasa. Kita kepingin puasa dalam keadaan tidak ada huru hara. Nggih Bu? Kita kepingin puasa besok itu. Kalau mau puasa tidak ada huru hara. Yang menang, menanglah dengan cara terhormat. Yang kalah, terimalah takdir. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakan ya Muhammad, Allah itu malikal mulki, rajanya semua para raja, pemimpinnya semua para pemimpin. Allah lah yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Pemimpin itu ada masanya. Pak Jokowi besok sudah ganti. Siapa penggantinya? Tunggu 14 Februari. Amin. Kemudian setelah ada penggantinya, berarti ada ketua Aisyah, ada masanya. Apapun itu pasti ada periodisasinya. Tapi Allah tidak mengenal batasan masa. Allah selama-lamanya. Tu'til mulka man tasya. Karena Allah itu penguasa selama-lamanya dan abadan. Selama-lamanya Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki. Siapapun. Dan para ulama di dalam sebuah kitab Ahkamul Sultan, kitab yang membicarakan tentang permasalahan kepemimpinan, kepemerintahan, bahwa pemerintah itu, pemimpin itu tergantung umatnya. Kalau umatnya mayoritas orang jelek, mesti pemimpinnya jelek. Nah, kita ini orang jelek apa bukan? Bangsa Indonesia ini rakyatnya mayoritas jelek apa enggak? Insya Allah pemimpinnya baik. Kalau pemimpinnya itu jelek, berarti banyak rakyat Indonesia yang jelek. Suatu saat sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib diprotes oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, kenapa pada masa Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab gak ada konflik kayak masa kamu jadi pemimpin ini? Ali bin Abi Thalib itu dipilih menjadi khalifah karena sahabat Khalifah Utsman bin Affan dibunuh. Utsman bin Affan itu di rumahnya sedang sholat tahajud. Rumahnya itu diserbu oleh sekelompok orang-orang munafik pada saat itu dan ditosok pada saat sholat tahajud. Gempar ini Madinah. Kemudian orang-orang mencari siapa pembunuhnya, dikejar, belum ketemu. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan sudah meninggal dunia.
sebelum meninggal berpesan agar yang menggantikan dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, mantunya Nabi, dan satu-satunya mantu Rasulullah setelah Utsman itu Ali. Utsman mantu Rasulullah karena punya 2 orang istri yang kedua-duanya putri Nabi. Sayang tidak sampai punya keturunan, dua-duanya nggak punya keturunan. Kemudian mantu Rasulullah yang kedua itu Ali bin Abi Thalib. Dari Ali yang menikah dengan Fatimah punya keturunan Hasan, Husain, dan beberapa cucu Nabi yang perempuan. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, perintahnya satu, apa? Mencari membunuh Utsman. Sehingga sampai istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu berhadapan-hadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari itulah terjadi perang antar umat Islam. Sehingga Salman Al-Farisi bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa pada masa engkau jadi khalifah kita ini kok saling perang? Sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, pada masa aku umat ini banyak yang tidak taat sama Allah. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, umatnya itu kayak saya ini. Nah ketika saya jadi pemimpin, umatnya kayak sampai ini. Sehingga diambil sebuah kaidah itu menjadi sebuah garis besar bahwa pemimpin itu akan baik ketika mayoritas orangnya itu baik, rakyatnya baik. Nah, kalau sekarang ini dengan itu kira-kira di mayoritas tapi apa elek. Oleh karena itu, Ibu, Allah memberikan kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki. Tu'til mulka man tasya. Dan Allah pula yang akan mencabut kekuasaan siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u mulka mimman tasya. Walaupun katanya orang ini tidak bisa dikalahkan. Siapa? Fir'aun, penguasa yang paling hebat pada saat itu, punya tentara pada saat itu di bumi ini. Pemimpin paling hebat pada masa itu Fir'aun, pada masanya Nabi Musa. Tidak ada satupun negara yang lebih besar daripada negara Mesir di dunia. Tidak ada tentara yang lebih hebat dan kuat, yang persenjataannya lebih lengkap kecuali tentaranya Fir'aun. Tapi kalau Allah berkehendak ingin mencabut, hanya Allah datangkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan peringatan sama Fir'aun. Fir'aun gak nurut, semuanya dihabisi, ditenggelamkan dalam sungai merah, ditenggelamkan semuanya, habis. Maka Allah kalau ingin mengganti orang-orang pemimpin dulu, bagi Allah sangat mudah. Watanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya. Allah pun kalau ingin mengangkat jenengan sebagai orang mulia, gampang bagi Allah. Mungkin hari ini kita belum tahu kelebihan kita ya. Tiba-tiba Allah berikan sedikit kelebihan tersebut lalu viral. Viral itu apa Bu? Tercemar apa terkenal? Viral itu di publik tahu semuanya dengan super sangat cepat. Kejadian yang ada di sini, ini namanya kampung apa? Teluk Nibu. Itu orang Jakarta, orang Papua, bahkan orang yang ada di negeri-negeri lain
itu dalam waktu singkat kali dengan sangat cepat, itu namanya viral. Gara-gara viral, orang itu yang dulu tidak pernah dihitung sama orang, tidak pernah dianggap, tapi kalau Allah ingin mengangkat derajatnya, gampang bu. Banyak kan orang yang tiba-tiba terkenal dengan sangat cepat, malah terkenal, ya hilang. Jangan pernah ingat anak kecil yang bisa mengobati orang pakai batu? Namanya sudah Ponari. Sekarang masih tahu beritanya Ponari? Enggak. Dia terkenal ketika pada saat itu dia viral. Dan perkaranya sepele. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah bisa mengangkat derajat seseorang dengan sangat cepat, memuliakan seseorang dengan sangat cepat, Allah pun bisa menghancurkan, menghilangkan, bahkan menghinakan seseorang dengan sangat cepat. Berarti dalam hal ini sih hebat sebenarnya. Allah yang hebat, kita ini tinggal tergantung bagaimana Allah membuat kita hebat atau hina. Makanya kita minta sama Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayah, agar Allah selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menjadi orang baik. Jangan kemudian kita anggap biasa-biasa, lalu kemudian ada ketentuan Allah. Wa tudillu man tasha biyadikal khair. Biyadikal khair itu artinya apa yang menjadi keputusan Allah itu selalu baik. Apa yang menjadi ketentuan Allah pasti baik. Berarti kalau kemarin Pak Jokowi itu jadi presiden, itu sudah takdir ketentuan Allah. Berarti ya baik. Baik. Apa kemudian ya hitungannya begini. Saya tidak berbicara sebagai seorang politikus tingkat nasional. Dengan ketika Pak Jokowi jadi presiden masih bisa makan atau enggak? Masih, walaupun rodo sudah. Tapi kan tetap makan kan? Sama sih tetap boleh kok. Iya kan? Kita kan masih bisa, walaupun ada sebagian yang kena PHK macam-macam, tapi kan masih tetap bisa. Anaknya saya sekolah, ya Allah mungkin pada saat itu menganggap Pak Jokowi yang terbaik. Karena sudah dicatat di Lauhul Mahfuz Presiden Indonesia yang ke-7 itu Pak Jokowi. Mau dijatuhkan bisa enggak? Buktinya sampai besok. Ini tahun terakhir 2024, nanti pelantikan presiden bulan Oktober sampai akhir. Gus Dur ditakdirkan jadi presiden, tapi hanya sampai setahun setengah. Dilanjutkan Megawati, yang memang takdirnya Allah sudah menetapkan segini. SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Maka besok pun siapa presiden kita itu sudah ditentukan sama Allah. Kita aja yang belum tahu dong catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Mau kita besok makan apa aja kita nggak ngerti. Besok akan terjadi apa pada kita nggak tahu kan? Apakah kita tahu kalau besok kita itu tidak diserempet sepeda motor? Apakah kita tahu kalau besok ada orang datang ngasih kita uang 10 juta? Apakah kita tahu kalau besok tiba-tiba anak kita sakit? Tidak tahu. Itu menunjukkan bahwa kita itu tidak tahu apa-apa. Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Karena Allah mencatat semua kejadian makhluk sejak makhluk itu dalam rahim. Kita itu di dalam rahim ibu kita. Walaupun jenengan punya rahim, tapi jenengan pun tidak tahu apa yang
Kalau jenengan hamil sudah pasti tahu anaknya laki atau perempuan. Sudah pasti tahu anaknya besok pintar atau enggak. Belum tahu semua. Kenapa jenengan punya rahim tapi jenengan enggak tahu isinya rahim? Sebab jenengan bukan pemilik rahim. Jenengan bukan penguasa rahim. Yang penguasa rahim jenengan semua itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Tapi jenengan punya salah satu nama Allah yang agung, yang kita bapak-bapak tak punya. Sampai punya di dalam diri jenengan nama Allah yang paling agung, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sikap Allah terhadap makhluk pilihan. Ar-Rahman, Allah memuliakan semuanya, tapi khusus untuk Ar-Rahim, Allah itu pilih-pilih. Jenengan semua itu punya salah satu nama Allah dalam tubuh jenengan. Makanya kalau ada wanita diangkat rahimnya harus nangis, sedih. Karena salah satu asma Allah mau diambil dalam dirinya, harus sedih. Oleh karena itu, ibu-ibu, Allah sudah punya catatan. Bagaimana catatan Allah? Ya kita tinggal mengikuti takdirnya saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadir, berkuasa. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu punya kehendak total. Makanya gak usah tukaran urusan presiden. Mau 01, 02, 03 silakan memilih, tapi kita orang yang beriman punya pilihan sesuai dengan keimanan kita. Kok tiba-tiba pilihan kita menang? Alhamdulillah. Saya baca tadi di jalan itu berubah atau punah. Kemudian kalau tidak keinginannya tidak ada, apa terus bidang. Saya dulu ingat ya, ketika kenal Neno Warisman, nah, itu berdoa di Senayan, di apa itu Gelora Bung Karno. Dia ingin meniru doanya Rasulullah ketika Rasulullah perang Badar. Dianggapnya peristiwa pilihan presiden itu seperti peristiwa perang Badar. Kepinginnya Prabowo yang jadi presiden kan? Karena pada saat itu sedang berbeda Jokowi sama Prabowo. Apa sekarang Neno Warisman mau pilih Prabowo? Nah, kalau misalkan besok yang jadi Prabowo berarti doa Neno Warisman yang 5 tahun yang lalu. Nah, siapa yang bisa mengatur Allah? Gak bisa kita makhluk ada yang ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya besok harus ini. Sampai itu sopong. Allah sudah punya hitungan, ukuran dan takaran. Allah itu maha teliti. Allah itu tahu bahwa kalau ini pasti ini, kalau itu pasti ini. Allah itu tahu. Kita ini gak ngerti apa-apa. Makanya ojo ngotot. Nggih. Ya sudah, kita ikhtiar maksimal. Selanjutnya kita tawakal Allah. Jangan kemudian hanya gara-gara beda pilihan gak sopo-sopoan satu. Hanya gara-gara sini masa banner ini masa banner ini. Kemudian kita gak mau berbicara, memutuskan tali silaturahim. Suami dengan istri beda pilihan bisa ranjang. Apa begitu ajaran agama? Kalau jenengan ingatkan suami, anak untuk mengikuti pendapat jenengan, silakan. Tapi kemudian kalau mereka berbeda pilihan, jangan memutuskan tali. Semua ini sudah diskenari sama Allah.
membuat rencana, mau membuat siasat, mau membuat tipu daya, silakan. Tapi Allah juga bisa punya rencana, Allah punya siasat, dan Allah punya tipu daya yang dahsyat. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana, Allah sebaik-baik pembuat siasat, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Makanya walaupun kurang 10 sing adem. Kalau kita berdoa dalam sholat kita bermunajat, silakan. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Ud'uni astajib. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Nah, kalau doanya Nino Usmannya dikabulkan 5 tahun yang lalu, gimana? Pada saat itu berapa? Ratusan ribu, bahkan ada yang berkata jutaan orang berdoa semuanya diawali dengan istighosah. Pada saat itu, makanya sudahlah, silakan ada pesta demokrasi, tapi yang penting kita orang beriman, pilihan kita sesuai dengan tuntunan agama kita. Tujuannya apa? Besok al-yawma yakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ketika kita semuanya, mohon maaf ibu-ibu, di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang begitu sangat datang luas lebar, panas. Allah mau tanya kita satu-satu. Sampai hari ini Rabu 14 Februari masuk di bilik suara nyoblos sopo. Maaf, kita bilang, oh saya nyoblos ini ya Allah. Gak bisa, mulut kita ditutup. Yang bicara siapa? Tangan enggak ya Allah, saya yang nyoblos. Nyoblosnya ini karena keinginan dia. Kakinya memang benar ya, saya saksi. Saya pergi dari rumah jalan kaki, saya kaki ini melangkah ke TPS menuju ke bilik suara, lalu saya nyoblos. Benar dia nyoblos ini. Kita mau ngomong apa? Mau dusta, mau bujuk, gak bisa. Kalau pilihan kita dasarnya agama, pilihan kita dasarnya perintah Allah dan Rasulnya, maka kita lolos dari hisab. Tapi kalau pilihan kita gara-gara kita dikasih uang 300.000 BLT, dikasih beras 30 kilo, kemudian pilihan kita dikasih susu, dikasih macam-macam, karena itu lalu kita tidak berdasarkan keyakinan agama kita, maka silakan nanti berhadapan dengan malaikat sebenarnya Allah. Apa itu? Iya Ustaz, sampai gak percaya Al-Quran surat Yasin ayat 62. Sampai gak percaya sama Allah. Sampai gak percaya sama Allah, ya sudah, berarti jadi orang beriman. Syarat menjadi orang beriman apa? Yakin sama Al-Quran dan hadis. Kalau gak yakin, ya gak apa-apa, silakan tanggung akibatnya sendiri. Resiko ditanggung penumpang. Benar atau betul Bu? Maka silakan kita berikhtiar. Apapun itu, apakah urusan pemilu, apakah urusan yang lain, kita akan dihisab sama Allah. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kita lakukan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, bahwa karena ini adalah ketentuan Allah yang sangat baik, yang sudah kita terima sajalah. Sing dadi iki ya monggo, sing dadi iki ya monggo. Ustaz, katanya akan punah, berarti hari kiamat. Kalau punah
Makanya jangan kemudian hanya gara-gara beda pilihan lalu kita bermusuhan. Ingat Bu, kayak-kayaknya Jokowi sama Prabowo itu parah. Habis pemilu jadi menterinya. Bahkan tidak hanya Pak Prabowo, wakilnya Prabowo Sandiaga Uno juga jadi sing surga waras tukaran. Ya, sing bawah satu tukaran itu sing gak waras, sing musuh-musuhan yang di atas sudah minum makan bareng. Tuh, sampai dibujuk ngono kok cek diulang meneh. Iya. Iya, kita itu ini ada seorang ulama begini ya. Ini bukan ulama apa terkenal aja, seorang ustadz kiai. Bagaimana hukumnya kalau kita dikasih orang untuk milih diri kita? Dia berfatwa sampai primuai tapi sampai haram milih itu. Loh kenapa? Kalau itu tidak sampai primo akan diberikan pada yang lain. Kalau diberikan pada yang lain berarti dengan ngasih kesempatan orang lain untuk disuap sampai prima. Karena dia sudah membeli suara kita, maka haram hukumnya memilihnya. Apalagi kita tahu dia bukan orang baik-baik, hanya karena kasih uang. Loh, terus uang yang kita terima kalau belum terpakai buat untuk kemaslahatan umat, sampai ke kono kipas angin, pasang masjid, sampai masukkan batu, ada orang nyapu jalan, kelihatan dia butuh, sampai sumbangkan. Tapi kalau ini tidak sampai terima, nggak mau saya. Kemudian ngomong tidak gelap, kakeknya segigi. Berarti kita memberi peluang orang lain untuk menerima itu. Tapi yang nggak boleh galuh. Saya minta atau berjanji komitmen. Nah ini bahaya. Ulama yang satunya berpendapat, ini termasuk majelis ulama, al-osi wal mu'tasyid finnar, yang menyuap dan yang menerima suapan masuk ke dalam neraka. Bukan disuap bubur kacang hijau, bukan disuap kalau kita bilang anak kita, cucu kita, tapi disuap itu dalam artian orang yang membeli suara kita untuk pemilu besok, lalu kita menerima pemberian itu, dua-duanya masuk neraka. Ustaz, kalau ada orang baik, alim Ustaz, bagus agamanya, kita tahu dia orang bagus, terus dia ngasih kita, maka itu hukumnya menjadi hukum sedekah. Ada yang mengatakan sedekah dalam suasana politik, dan memang nggak ada apa ya syarat kalau sampai tak kasih sampai butuh milik saya. Orang baik nggak akan pernah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka mari kita bangun suasana 10 hari ke depan itu dengan suasana dingin. Pikiran kita jangan mikir pemilu, tapi mikir poso sesuk itu piye. Sampai sudah ikut enggak sebagai donatur takjil, itu yang dipikir. Ramadan besok kita itu sudah menyiapkan diri kita, ilmu kita enggak terkait dengan puasa. Sudah umur 60 tahun, 70 tahun, puasanya sudah berpuluh-puluh tahun. Kira-kira puasa kita itu sudah diterima apa tidak? Wong yang alim, orang-orang alim dahulu kurang 6 bulan sudah berdoa kepada Allah minta puasa kita diterima. Sampai pernah berdoa
minta supaya puasanya diterima Ramadan besok. Lalu Ustaz, saya ngaji. Kita sudah nggak minta sama Allah, ya Allah, sampaikan saya kepada Ramadan, dan ketika saya menjalankan ibadah puasa Ramadan, puasa saya sampai terima. Sudah minta itu belum? Kalau ternyata kita belum minta itu sama Allah, ya mungkin dapat ilmunya. Makanya kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini menjelang Ramadan. Ini namanya berharap pada saat Ramadan Allah memberikan kita keselamatan, keamanan, agar kita pada saat Ramadan masih punya iman. Jangan sampai suasananya sudah tidak aman, terjadi huru-hara, kemudian pada saat itu iman kita jatuh, bulan Ramadan datang, kita ternyata tidak siap berpuasa. Maka ibu-ibu siapkan dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Walaupun belum 6 bulan, belum kita menyambut Ramadan, tidak di Ramadan awal kemarin, tapi di penghujung bulan Rajab. Di penghujung bulan Rajab ini kan ada apa? Isra Mi'raj. Perjalanan Rasulullah menuju ke langitnya Allah, ke arsy-Nya Allah untuk menerima perintah sholat. Peristiwa besar. Walaupun kita baru sadar di bulan Rajab akhir, tidak ada masalah. Yang penting mulai malam ini kita berdoa kepada Allah. Kita minta sama Allah agar dijumpakan dengan Ramadan. Kemudian menyambut bulan Ramadan bagi seorang mukmin itu dengan al-farhu. Al-farhu itu hati merasa gembira dan bersuka cita. Jadi datangnya Ramadan tidak disambut dengan sedih. Mari poso maneh. Enggak, tapi dia sambut dengan gembira. Sampai-sampai ada bertebaran spanduk, bukan spanduk pemilu ya, spanduk marhaban ya Ramadan. Itu sebuah ungkapan cinta sama Ramadan. Bukan kemudian pas pemilu amin pasang spanduk, pas posoan spanduk hilang kabeh. Sekarang saya lihat di jalan itu dari rumah menuju ke sini, setiap 20 meter itu ada spanduk. Sampai tambulan dicancang kabeh. Dipakai semua iya. Ya. Tidak ada di sini ternyata, sampai ke Sidoarjo. Saya tadi baru asal itu pulang nyampe ke rumah dari Angker di Trawas. Ternyata sampai Trawas itu spanduk. Ya mungkin kalau saya berjalan sampai Jogja, mungkin spanduk sampai Jogja. Kira-kira besok puasa ada enggak spanduk-spanduk kayak gitu yang mengucapkan marhaban ya Ramadan? Paling cuma masjid aja ya. Masjid, sekolah yang peduli dengan Ramadan. Maka kita orang yang beriman masih ada spanduk, mulai ciptakan suasana Ramadan di rumah kita. At-tazkiyah, bersihkan hati. Yang pertama al-farhu, gembira, senang datangnya Ramadan. Yang kedua adalah bersihkan hati kita. Wis kalau dakwahane itu karena pemilu wis mari. Ramadan kan pemilunya sudah selesai. Oh itu kalau putaran kedua gimana Ustaz? Putaran kedua itu nanti sampai bulan Juli. Berarti terjadi perpanjangan waktu. Itu juga berpotensi rame lagi itu. Pemilu lagi, nyoblos lagi jenengan. Kapan? Bulan Juni. Nyoblos apa meneh? Nyoblos presiden. Karena putaran pertama besok
tanggal 14 Februari ternyata tidak ada yang di atas 50%. Mungkin 40 atau ada yang 20 dan 30, belum sampai 50%. Maka menurut Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU harus ada putaran kedua. Putaran kedua itu di bulan Juni. Berarti singkatnya riyoyowan meneh. Jadi itu ibu-ibu ya, kita berdoa saja minta kebaikan. Maka bersihkan hati kita dari istighfar. Banyak baca istighfar. Yang ketiga, kalau ilmu, yaitu kita perdalam ilmu kita tentang puasa. Agar puasa kita itu bukan puasa yang biasa-biasa, tapi puasa yang luar biasa. Puasa biasa-biasa itu dia tidak peduli. Sahur ya sahur, buka ya buka, gak punya ilmunya. Orang yang puasanya punya ilmu menuju sahur, dia siapkan setengah mati. Karena apa itu? Waktu mustajabahnya doa itu setelah kita makan sahur atau sebelum adzan subuh. Pasca kita makan sahur sampai menjelang subuh itu waktu mustajabahnya doa. Kalau di Mekah, saya Ramadan kemarin kan bersama istri dan saudara saya Ramadan di Mekah. Masya Allah, kalau iktikaf itu Masjidil Haram, baik itu yang King Abdul Aziz, Masjid King Abdullah maupun masjid ada lagi yang baru. Jadi di Masjidil Haram itu ada 4 masjid baru tapi terhubung. Agak lumayan, jadi kalau jalan lumayan. Tapi itu 4 lantai ini Mazeni itu yang saya kemarin iktikafnya di Masjid Mazeni. Itu pintu 124. Kalau di pintu Masjidil Haram, kalau yang mau menuju ke Makkah di King Abdul Aziz itu pintu 79. Ini kita masuk terus agak ke utara, kemudian masjidnya di belakang sana namanya Mizani. Itu kita iktikafnya di lantai 3, ibu-ibunya di lantai 1 sama 2. Kalau iktikaf itu Bu, bawa semua kebutuhan di masjid, gak pakai pulang. Ya tidur-tiduran, kalau waktunya sholat ya sholat, habis sholat ngaji kesel tidur. Iktikaf itu begitu. Baca Quran, ada yang punya target baca Quran sehari 10 juz ya bisa, tapi capek. Iya betul, teman-teman itu pokoknya yang penting berada di masjid. Apakah di masjid belenan HP, apakah di masjid baca buku, tidur, ataukah di masjid itu sholat sunnah berbanyak, silakan. Yang penting di masjid. Kita itu kalau wudhu itu ya di situ wudhunya pakai air zam-zam tadi. Jadi kalau di dalam masjid itu kan ada tempat-tempat untuk minum ya. Tapi teman-teman itu kalau wudhu di situ. Sebab kalau turun apalagi kalau sudah ke toilet itu turun lumayan agak jauh, masuk lagi. Kalau waktunya mepet waktu sholat pasti tidak bisa masuk. Kalau kan 1 jam itu baru bisa. Menciptakan suasana seperti itu dalam Ramadan. Makanya orang yang pada waktu sahur ngerti ilmunya, dia tahu betul. Bukan angger makan sahur, habis makan sahur tidur, karena telaten tidur pas adzan subuh bablas. Jangan sampai betul-betul dimanfaatkan waktu itu. Jangan kemudian sekarang ini orang yang nggak ngerti ilmunya makan sahur sampai nyetel TV. Dia sibuk dengan TV, gak gunakan waktu untuk doa. Padahal itu waktu berdoanya, mustajabahnya. Seperti kita berada di pintu Multazam, di pintu Ka'bah, itu yang tingginya 2 meter. Kita seperti berada di situ doanya. Begitu istimewanya waktu
doa pada saat makan sahur. Orang yang punya ilmunya ketika berbuka tahu betul bagaimana cara berbuka. Yang buka itu hanya sekedar membatalkan puasa dan memberikan kekuatan untuk nanti bisa ikut sholat tarawih. Orang yang nggak punya ilmunya berbuka semuanya dimakan sampai sholat maghrib jamaah telat. Sudah telat satu perut, kemudian sampai isya nggak ikut tarawih, dan dua ilmu nih. Padahal orang yang punya ilmunya berbuka itu hanya sekedar membatalkan puasa. Doa buka puasa apa bu? Dahabat doma wa batala. Dahabat doma wa batalatil wa sabatal ajrul insyaallah. Itu sekedar menggugurkan, membasahi tenggorokan kita yang sudah 10, 12 jam, 13 jam. Kalau kita Ramadan maghrib, kalau di Mekah itu 14 jam. Masih untung ada saudara kita di sebelah kutub selatan. Itu waktu dari subuh sampai maghrib 21 jam. Jadi maghrib, isya, subuh cuma 3 jam. Dan mereka masih puasa, mereka masih beriman. Kita kan cuma 11 jam. Subuh kita misalkan jam 5, maghrib kita jam 6, berarti 11, 12, 13 jam. Kita masih bersyukur, gak begitu berat dibanding saudara kita yang lain. Makanya orang yang punya ilmunya belajar ilmu. Sekarang belajarnya gampang, nyetel YouTube Ustadz Adi Hidayat atau siapa yang kita suka, bagaimana menyambut Ramadan. Yang terakhir, al-maghfirah, mohon ampunan Allah. Kita sudah istighfar, kita sudah gembira, kita sudah membersihkan hati, kita sudah tahu ilmunya. Perbanyak kita mohon ampun kepada Allah, agar Allah bisa memberikan kepada kita pada saat Ramadan itu kita dalam keadaan betul-betul bersih. Mohon ampun kepada Allah itu juga kalau kita punya salah kepada teman, saudara, dia juga jadi semua. Makanya orang Jawa dulu ajarannya Sunan dulu itu ada apem gitu. Apem itu berasal dari kata afun. Karena ilatnya wong Jawa afun jadi apem. Apem tujuannya kenapa apem kok warnanya putih, kok gak warna coklat? Ya bu, apem itu ada nggak yang coklat atau merah? Gosok buri nih bu, atasnya kan mesti putih loh. Itu menunjukkan ingin menjadi putih. Padahal kemarin gosok banyak salah kan, bawahnya apem kan mesti gosok. Ada nggak bawahnya apem yang putih? Itu menunjukkan kita itu banyak salah. Kepingin menjadi putih, maka dengan cara minta maaf, afun. Kata orang Jawa paling gampang dari apem. Buat apem itu dimakan sendiri atau dibagi-bagikan? Dibagi-bagikan. Itu artinya minta maaf kepada banyak orang. Jadi kalau kita punya salah, Ustaz, saya nggak pernah punya salah. Ojo kepidiin. Bisa jadi kita salah itu pada saat kita nggak sadar. Mungkin pada saat ada saudara kita, tetangga kita sedang nyopong, kita tidak fokus, lalu kemudian kita nggak jawab sapaannya, mantel dong, mau nopong buatan, mantel. Ketika dia mantel, ada salah nggak dalam dirinya, dari diri kita? Kita nggak merasa salah, tapi menurut dia kita salah. Cik sombongi, disopoi, gak noleh, mentang-mentang dunianya, lambirianya, kasihannya, disopoi gak noleh.
pada saat itu kita mungkin tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi itu ibu-ibu menyambut bulan Ramadan. Bukan apemnya, kalau saya ya jangan apem kok. Ya sampai desa Sigone, gantilah apem dengan yang dikenal kebata. Kak putih, ya, filosofinya bukan putihnya, berbagi dengan yang lain. Jadi filosofinya itu nyenengno Allah itu sedekah. Wong milih doyan Bu, orangnya kalau dijual milih, Mbak, sampean milih apa milih kebab? Bu, mesti milih kebab, gak milih apa? Sempat apa panganan lawas, kebab panganan kebab. Kalau dia milih kebab kemudian senang oleh pahala, kalau dia terima apa mas biasa ini. Jadi itu kalau bicaranya mana yang lebih menyenangkan orang, itulah yang terbaik. Ya, mana yang lebih menyenangkan orang, itu yang terbaik. Apa diganti beras telur kilo itu juga api. Apa mana 5 kilo. Saya kira itu Bu sudah jam 5. Saya mohon maaf yang banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, kita memberikan keberkahan dalam umur kita, dan mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai Ramadan, diberi kesehatan saat Ramadan, dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan diterima puasa kita. Aku lupa lihat dan astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi